Aku dulu berpikir, akhir dari sebuah ujian rumah tangga pasti berupa kebahagiaan yang sederhana dan mudah dimengerti semua orang. Komi behdamai, masalah selesai, lalu hidup kembali normal seperti cerita-cerita manis yang sering dibagikan. Nyatanya, keputusan akhir yang kami ambil justru tidak sesederhana itu. Bahkan, tidak semua orang siap menerimanya. Setelah malam kejujuran itu, hidup kami tidak langsung berubah drastis. Pagi tetap datang dengan masalah yang sama. Tagihan masih ada, pekerjaan masih belum sepenuhnya stabil, dan kelelahan belum hilang begitu saja. Tapi ada satu hal yang berubah pelan-pelan, cara kami memandang satu sama lain. Kami mulai belajar bicara, meski sering terbata-bata. Aku mulai berani mengatakan kalau aku sedang takut, sedang capek, sedang bingung, dan anehnya dunia tidak runtuh saat aku mengucapkannya. Istriku tidak memandangku lebih rendah. Justru sebaliknya, dia mendekat, dia mendengarkan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Kami membuat keputusan kecil yang terasa besar bagi kami. Kami sepakat untuk berhenti berpura-pura baik-baik saja. Kami sepakat untuk hidup lebih jujur, meski itu berarti menerima bahwa hidup kami belum mapan, belum ideal, dan masih jauh dari kata sempurna. Aku mulai lebih terbuka soal keuangan. Kami duduk bersama, mencatat semuanya, meski hasilnya tidak selalu menyenangkan. Ada momen canggung, ada rasa malu, ada rasa takut, tapi ada juga rasa lega. Beban yang dulu kupikul sendirian, kini terbagi dua. Istriku juga mengambil peran yang tidak pernah aku minta, tapi sangat berarti. Dia mulai mencari cara untuk membantu, bukan karena aku tidak mampu, tapi karena dia ingin menjadi bagian dari perjuangan. Keputusan itu sempat membuatku tidak nyaman. Egoku masih sering muncul, tapi aku belajar menelannya. Karena aku sadar pernikahan bukan soal siapa yang paling berperan, tapi siapa yang mau saling menopang. Perubahan itu tidak selalu terlihat indah di mata orang lain. Ada yang bilang, aku terlalu lemah karena membuka semuanya pada istri. Ada yang berbisik bahwa rumah tangga kami sedang goyah. Ada juga yang terang-terangan menyarankan kami untuk mengambil jalan yang lebih aman menurut mereka. Beberapa orang bahkan mempertanyakan kenapa kami masih bertahan. Mereka melihat hidup kami yang belum stabil dan menyimpulkan bahwa cinta saja tidak cukup. Mereka tidak sepenuhnya salah, tapi mereka juga tidak sepenuhnya mengerti. Keputusan akhir yang kami ambil adalah tetap bersama dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kami tidak lagi mengejar standar rumah tangga yang membuat kami kelelahan. Kami memilih untuk hidup sesuai kemampuan, meski harus menurunkan gengsi, menunda mimpi, dan menerima kenyataan yang tidak selalu enak dicerna. Keputusan itu terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Ada keluarga yang kecewa karena harapan mereka tidak terpenuhi. Ada teman yang menjauh karena menganggap kami tidak ambisius. Ada pandangan sinis yang kami terima tanpa bisa membela diri. Di titik itu, aku sadar, cinta yang dewasa bukan tentang membuktikan apa-apa pada orang lain. Cinta yang dewasa adalah tentang dua orang yang memilih satu sama lain, bahkan ketika pilihan itu tidak terlihat hebat dari luar. Kami belajar menikmati hal-hal kecil, makan sederhana tanpa rasa cemas berlebihan, tertawa meski masalah belum selesai, berjalan berdampingan, meski langkah kami pelan. Tidak selalu romantis, tapi terasa nyata. Ada malam-malam di mana aku masih terbangun dengan rasa takut. Ada hari-hari di mana istriku masih merasa lelah. Tapi bedanya, kami tidak lagi menyimpannya sendiri. Kami duduk, bicara, dan saling mengingatkan bahwa kami satu tim. Suatu malam, kami duduk berdua di ruang tamu. Seperti dulu, tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Hanya obrolan ringan, tawa kecil, dan keheningan yang nyaman. Istriku berkata bahwa dia tidak menyesal bertahan, meski jalan yang kami pilih tidak mudah. Aku menggenggam tangannya dan menyadari satu hal yang sangat sederhana, tapi dalam cinta kami tidak lagi sepolos dulu, tidak lagi penuh ilusi. Tapi justru disitulah kekuatannya. Cinta kami telah ditempa oleh kegagalan, kejujuran, dan keputusan yang tidak semua orang sanggup ambil. Kami menikah karena cinta, hampir berpisah karena ujian, dan tetap bersama bukan karena tidak punya pilihan lain, tapi karena kami memilih untuk tumbuh, meski sakit, meski lambat. Jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini,
itu adalah bahwa akhir yang baik tidak selalu terlihat indah di mata orang lain. Kadang, akhir yang baik adalah ketika dua orang berhenti menyakiti satu sama lain, berhenti berpura-pura, dan mulai berjalan dengan langkah yang jujur. Dan mungkin cinta yang seperti itulah yang paling dewasa.